Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil Qur'an wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa khaliluhu wa habibuhu sahibus syarafi wal ihtiram. Wa ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ba'da salam tahmid tasyahud dan salawat, sebelum dimulai perkenalkan dulu nama saya Rosmanto ya. Namanya bahasa Jawa nih. Di Al-Quran, di hadis nggak ada. Tinggalnya di Gria Kelipang Asri 2, Blok R Baru, Kelipang Sendang Mulyo, Tembalang. Bersama istri Hardiani Julansari dan 3 anak. Satu pertama putri usia 24. Yang kedua putra usia 23. Sudah selesai kuliah semua. Yang ketiga masih mencari takdir terbaik setelah lulus SMA. 3 kali daftar di Akmil gagal terus. Sekarang masih mencari kemana gitu. Masih berusaha. Baik, kita lanjut Ibu. Karena waktunya terbatas 1 jam. Kita akan bahas tentang mentadaburi surat An-Nas ya. Surat An-Nas. Ini pembahasannya tidak terlalu detail sampai pada asbabun nuzul, sampai pada apa korelasi surat, korelasi ayat dan seterusnya ya. Kita akan bahas lebih pada fokus pesan-pesan utama dalam surat An-Nas. Yang pertama, tujuan surat. Jadi surat ini kurang lebih bertujuan adalah perintah. Sebagaimana ciri khas surat ini masuk dalam 3 surat kul ya. Dari kul Wallahu ahad sampai kul a'udzu birabbin nas. Jadi ada kata kul, ini perintah, wajiban bagi orang beriman untuk berlindung hanya kepada Allah Ta'ala dari was-was, bisikan atau ajakan atau gangguan yang bersifat jahat, merusak. Karena ada bisikan yang baik Bu ya. Bisa merusak ya. Tapi was-was itu sudah menjadi bahasa kita sehari-hari Bu. Perasaanku was-was gitu. Jadi kira-kira itu. Jadi was-was bersumber dari syaitan. Ya. Baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Jadi kalau disebut kata setan, itu bayangan kita jangan selalu kepada makhluk jin, makhluk halus gitu. Kasihan dia tertuduh terus kan gitu. Ya. Bisa jadi orang manusia gitu. Setan itu bisa dari manusia, pun manusia jangan orang lain terus gitu. Bisa jadi diri kita gitu. Setannya memang diri kita sendiri kan gitu. Dari hawa nafsu kita. Jadi setan itu adalah ya karakter perilaku gitu. Dari kata satana, dia selalu menyimpang, sifatnya senang menyimpang. Ya. Itu setan. Nah, perilaku ini ada pada golongan kelompok jin, ada pada golongan kelompok manusia. Yang tujuannya khusus dalam surat ini, bisikan itu adalah khusus untuk merusak agama seorang hamba. Bahkan dalam surat ini, karena betapa seriusnya Allah Ta'ala, Allah mengenalkan, memberikan bekalan dengan 3 nama Allah SWT. Padahal sumber kerusakannya, godaannya itu adalah 1. Jadi 3 lawan 1. 3 banding 1. Berbeda dengan surat Al-Falaq nanti.
itu dengan nama Allah Ta'ala satu nama gitu. Kali ini kan tiga nama Allah. Langsung dikasih banyak gitu. Tetapi kerusakan, sumber kerusakannya ada 4 di situ ya. 1:4. Satu nama Allah dengan 4 sumber kerusakan. Tapi di sini 1. Nah, kenapa Allah berikan bekal 3? Karena walaupun 1, tapi dampak kerusakannya itu sangat luar biasa. Bersifat spiritual, dampaknya tidak hanya kerugian kerusakan di muka bumi atau di dunia, kehidupan dunia, bahkan sampai kehidupan akhirat. Tapi kalau qul a'udzu birabbil falaq itu dampaknya dampak fisik. Sehingga enggak terlalu besar sampai ke kehidupan akhirat itu. Ini di surat An-Nas, nanti kan untuk perbedaan dengan surat Al-Falaq. Jadi secara khusus perintah Allah Ta'ala, sebuah kewajiban dari Allah Ta'ala kepada seorang hamba, orang beriman tentunya, itu hanya berlindung kepada Allah SWT, jangan berlindung kepada yang lain. Baik, kita bahas satu persatu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini mulai dengan ayat Qul a'udzu birabbin nas. Saya baca dulu terjemahan bebasnya. Katakanlah, Qul katakanlah, a'udzu aku berlindung birabbin nas kepada Tuhannya manusia. Maksudnya itu Allah memerintahkan, mewajibkan Nabi Muhammad SAW, tentu termasuk pada umatnya, ya, karena kalau dalam kaidah itu disebutkan al-ibratu bi umumil lafaz wala bi khusunis sabab. Jadi untuk mengambil ibrah, pelajaran dari Al-Quran itu dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab gitu. Termasuk redaksi ayat ini memang secara khusus Allah Qul katakanlah ya Muhammad kepada Nabi Muhammad. Tapi kita fahami secara umum bahwa Al-Quran itu ya diturunkan kepada semuanya, termasuk kita di dalamnya. Karena redaksi juga Allah gunakan dengan umum. Qul tidak Qul ya ayyuhan nabi, tidak, atau Qul ya Muhammad, tidak begitu. Ya. Tapi biasanya dalam terjemahan ditambah Qul ya Muhammad gitu. Ya. Agar apa? Agar memohon perlindungan hanya kepada Rabb Tuhan. Ayat ini dikenakan dengan nama Allah Rabb, ya, Tuhan. Yang maksudnya adalah Rabb itu adalah menciptakan, yang menumbuhkan, memperindah, memelihara, mengembangkan, menjaga kelangsungan kehidupan manusia dengan limpahan nikmat dan kasih sayang Allah SWT. Jadi berhenti di satu ayat saja, ayat pertama itu sudah tersirat oleh kita betapa sayangnya Allah Ta'ala, betapa maha lembutnya Allah Ta'ala kepada hambanya, pada makhluknya secara khusus kepada manusia. Ya. Saking lembutnya surat ini diulang, kata Anas itu, untuk memposisikan manusia sebagai sesuatu yang mulia. Ya. Baik, kita pelan-pelan gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, qul. Kata qul menunjukkan bahwa ini fi'il amr ya, kata perintah. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu betul-betul bersumber dari Allah Ta'ala. Kalam Allah SWT. Firman Allah SWT. Bukan karya Nabi Muhammad. Logikanya nggak masuk kalau itu sumbernya dari Nabi Muhammad, perkataan Nabi Muhammad, pakai kul kan gitu. Itu nggak nyambung, nggak masuk logika ya. Gitu. Ini saja sudah menunjukkan kemujizatan dari Al-Quran, kata kul. Ya. A'udzu, Allah memerintahkan tapi Allah mengajari. Jadi nggak ada kesan nyuruh perintah-perintah gitu. Tapi Allah mengajari. Ini loh, kalau kamu mau berlindung, ucapkanlah begini, kira-kira begitu. A'udzu, aku berlindung. Dari kata out itu adalah menuju pada sesuatu untuk menghindari sesuatu keburukan gitu.
asal katanya gitu. Kata out itu usaha untuk menuju pada sesuatu dalam rangka menghindar dari sesuatu yang kita tidak sukai atau sesuatu yang berbahaya. Asal katanya begitu. Sehingga kata a'udzu ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah hendak mengingatkan, ya, fitrah manusia itu sesungguhnya adalah dia itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah manusia itu contohnya adalah ketika dalam kondisi manusia itu mendapatkan satu musibah, itu baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, kalau dia nggak kenal Allah, pasti paling tidak dia menyerahkan ketika dia usahanya nggak mampu atau nggak dapat pertolongan sama sekali, nggak bisa menyelesaikan musibahnya, kemudaratannya, ya, itu dia akan memanggil Zat yang Maha Kuasa dengan apa kayak my God atau apa terserah gitu, sesuai dengan persepsi dia masing-masing kan. Gitu. Artinya sesuatu gambaran mereka atau agama itu kan berbeda-beda gambaran mereka tentang Tuhannya. Tapi walaupun sekalipun itu orang ateis sekalipun, pasti ketika dia terjepit nggak ada lagi yang bisa diminta, pasti dia akan fitrahnya akan memanggil Zat yang Maha Kuasa untuk menolongnya. Dan itu beberapa kali disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Misalnya, wa idza masal insana durrun da'anna li jambi aqaidan aqaima falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durri masa ila akhirnya. Di surat Yunus ayat ke berapa itu? Ayat ke-12 atau berapa? 22 ayat 20. Dan ketika manusia itu ditimpa masa, itu disentuh saja gitu. Allah mengingatkan bahwa musibah apapun yang datang kepada manusia itu hanya sentuhan saja, nggak besar gitu. Ya, tapi kadang-kadang tabiat kita membesar-besarkan masalah gitu, membesar-besarkan musibah itu tabiat manusia begitu. Wa idza massanna sadurrun, ketika manusia disentuh dengan dengan musibah, kemudaratan, itu fitrahnya langsung ekspresinya da'anna li jambihi aqaidan aqaima. Langsung dia tuh menyeru kepada Tuhannya. Tapi cara menyerunya Allah sindir dengan li jambihi aqaidan aqaima. Sambil duduk, berbaring, lalu berdiri. Falamma kasyafa 'anhu durrahu, tapi ketika Allah kasyafkan, Allah hapus, Allah hilangkan dari musibah itu, kemudian mereka lari seakan-akan enggak kenal lagi tuh Tuhannya. Itu Allah menyindir orang-orang yang enggak pernah bersyukur. Ingatnya ketika butuh saja, baru ingat kepada Tuhannya. Tapi ingatnya sambil berbaring, duduk, berdiri, habis berdiri kabur, lupa lagi kan itu. Berbeda redaksi ayat ketika Allah menunjukkan orang beriman, orang bersyukur, ingatnya sambil berdiri, duduk, berbaring. Di akhir surat Al-Imran. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Jadi orang-orang beriman itu mereka ingat kepada Allah sambil berdiri, duduk, berbaring. Berbeda kan? Kalau sudah berdiri, duduk, berbaring makin khusyuk. Mau berdiri itu harus duduk dulu. Jadi prosesnya agak panjang gitu. Ya. Itu berbeda antara orang yang syukur dengan orang yang kufur. Ya, kembali kepada ayat ini. A'udzu mengingatkan betapa manusia itu bagaimanapun dia akan butuh kepada Tuhannya. Nah, oleh karena itu atas rahmat Allah Ta'ala, Allah ajarkan kepada hambanya agar dia selalu terpaut dengan rasa butuhnya kepada Allah Ta'ala. Allah ajarkan beginilah cara engkau meminta kepada Allah Ta'ala. A'udzu birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Allah kenalkan ayat pertama, nanti kedua Malik, ketiga Ilah gitu. Ya. Rob. Jadi yang Allah kenalkan Rob itu makna umumnya ya dia mendidik, memelihara atau memperindah, menumbuhkan dan seterusnya. Jadi bentuk tarbiyah, bentuk bimbingan, bentuk pemeliharaan itu yang ingin dikenalkan oleh Allah Ta'ala yang pertama kali. Jadi Allah menjaga, memelihara
yang tidak pernah berhenti kepada makhluknya, khususnya manusia. Ya. Dan tidak akan pernah berhenti. Ya. Contoh ketika kita tidur, itu kalau tidak karena Robnya Allah Ta'ala, tarbiyahnya Allah Ta'ala, penjagaan Allah Ta'ala, ya udah kita nggak mampu lagi kan gitu. Ya, karena kita sudah menyerahkan, kita sudah nggak bisa apa-apa ketika sudah tidur itu. Ya, itu bentuk tarbiyahnya Allah Ta'ala. Begitu juga yang menumbuhkan kita kemudian bertambah ilmu, bertambah dewasa, itu peran Allah sebagai Rob. Ya. Nah, sarakus birobbin nas, Allah bisa saja Allah katakan birobbil alamin sebagaimana surat Al-Fatihah. Birobbin nas untuk menunjukkan bahwa Allah SWT hendak memfokuskan satu makhluk yang istimewa bernama manusia. Sehingga diulang. Birobbin nas, malikin nas, ila innas. Maka surat ini terkenal namanya surat An-Nas. Gitu. Dikelompokkan serat tersendiri atau dipilih nama ini serat tersendiri, ya, bahwa dia kelompok yang berbeda dengan yang lain. Ya. Makanya Allah gunakan kata An-Nas, tidak birobbil insan, tidak birobbil bashar, kan dilakukan ada beberapa kata menyebutkan begitu. Kalau diterjemahkan sama, terjemahnya apa? Manusia. Ya, terjemahnya sama. Itu karena keterbatasan bahasa Indonesia untuk menerjemahkan apa ya itu. Karena terbatasnya terjemahan itu. Tapi maknanya beda. Ya. Birobbin nas untuk mengelompokkan tersendiri. Nas itu manusia dalam konteks makhluk sosiologis. Ya. Jadi ada manusia, ada jin, ada hewan, ada malaikat, ada tumbuhan. Ya, itu nas. Kalau Allah menyebut kata insan dalam Al-Quran berarti yang disebut bukan kelompok makhluk bernama manusia, tapi kejiwaan, spiritual, mentalitas manusianya, perilakunya. Ya. Maka mana al-insan itu pada makhluk manusia dalam konteks dia sebagai aspek psikologis. Kalau Anas sosiologis, insan itu psikologis. Maka ketika Allah berbicara tentang perilaku manusia, pasti Allah menggunakan kata insan dalam Al-Quran. Innal insana khuliqa halu'a. Itu yang dimaksud adalah perilaku manusia pakai insan. Ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tabiat manusia pelupa, maka Allah sebut kata insan. Gitu. Ya. Tapi ada yang menarik. Ketika Allah menyebut kata jin, nanti kan minal jinnati wan nas. Umumnya begitu, minal jinnati wan nas. Kalau Allah menyebut kata jin, karena dia kelompok makhluk, maka Allah katakan nas. Itu umumnya. Tapi ada ayat juga bukan pakai nas, insan. Karena Allah hendak bukan berbicara satu kelompok, tapi berbicara tentang perilaku. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni, pakai insan. Bukan minan nasi wal jinni, tidak. Tapi insi, perilaku, perbuatan, ya, sikap, ya. Nah, kembali pada ayat ini, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, sebuah perintah dari Allah Ta'ala, kewajiban baik orang beriman, wajib, kira-kira begitu. Untuk apa? Mengekspresikan, menyatakan, melakukan perlindungan, tawakalnya, penyerahannya hanya kepada Allah sebagai Rabb, yang dialah yang paling memelihara, paling mendidik, paling menjaga, ya, manusia. Itu qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, malikin nas, raja manusia. Yani Allah menjelaskan bahwa Rabb, ketika Allah birabbin nas, yang mendidik manusia itu adalah siapa? Malikin nas. Mungkin akan bertanya, birabbin nas, kalau hanya merawat, menjaga, ya di rumah saya ada satpam kan gitu. Kayak kalau hanya mendidik, oh banyak, saya bisa datang ke guru siapa saja gitu.
Tapi yang punya kuasa, punya wewenang, ya, itu hanya raja. Nah, Allah kenalkan berikutnya Malik, raja, penguasa. Yang memiliki. Ternyata memiliki itu milik, memiliki itu bahasa Arab ya. Jadi banyak bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Milik dari kata Malik, memiliki. Ya, ini yang mengatur semua urusan. Yang punya kuasa untuk mengurusi. Ya, punya kuasa. Punya pelesih, punya kekuasaan, punya kekuatan. Ya. Contoh ayatnya apa? Yauma la tamliku nafsu li nafsi wal amru yauma idzil lillah. Surat apa? Infitar. Atau paling mudah maliki yaumiddin. Penguasa di hari pembalasan. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada lagi yang mengaku sebagai Malik, sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Hanya Allah Ta'ala. Limanil mulkul yaum. Allah bertanya, mana para Malik pada hari ini? Siapa yang mereka mengaku sebagai? Siapa Malik hari ini? Pada hari kiamat nanti. Lillahil wahidil qahar. Kekuasaan pada hari ini hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Yang membuat peraturan-peraturan dan hukum. Contoh, saya korelasikan begini, saya contohkan. Perbedaan Rob dengan apa? Dengan Malik. Kalau Rob misalnya contoh mendidik itu kita bisa, kalau untuk dapat didikan kita datang ke guru. Tapi guru nggak punya kekuasaan, faktanya kan begitu. Ya Pak ya? Ini sekarang apa kurikulum merdeka, nanti besok ganti lagi kurikulum apa gitu. Nggak punya kuasa. Yang mau mengatur itu siapa semua? Penguasa. Kekuasaan. Itu Malik. Maka barang siapa yang mematuhinya, maka akan bahagia hidupnya di dunia dan selamat di akhirat. Sehingga Allah langsung dengan jelas mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi lebih tinggi Malik Sarab, Malik apa dia punya kuasa, dia punya kekuatan. Kenapa? Kalau keyakinan ini tidak dibangun, akhirnya apa? Faktanya banyak manusia yang mereka menyandarkan urusannya itu kepada selain Allah. Datanglah ke paranormal, datanglah ya apa kepada setan dari golongan jin, meminta bantuan dan seterusnya. Ya. Malikin nas. Oke, lanjut ya. Ilahin nas. Sembahan manusia. Ayat ini sangat indah secara berurutan, yakni Tuhan sembahan yang tidak ada sekutu baginya. Itulah ilah yang patut disembah dan dimintai perlindungan. Surat ini memerlukan kata Rob, salah satu keindahannya ya. Dari kata Malik dan ilah karena pendidikan adalah nikmat Allah yang paling utama. Satu contoh makna Rob adalah mendidik. Dan terbesar bagi manusia. Kemudian diikuti kata berikutnya adalah dengan kata Malik, Malikin nas. Karena manusia harus tunduk kepada kerajaan, kekuasaan ya, Allah sesudah mereka dewasa berakal. Nah, kemudian diikuti dengan kata ilah, sembahan. Suatu yang ditakuti, suatu yang dicenderungi, suatu yang dituju, suatu yang dicintai, ya, dan seterusnya. Mana ilah yang banyak. Karena manusia sesudah berakal menyadari bahwa hanya kepada Allah mereka harus tunduk dan hanya Dia sajalah yang berhak untuk disembah. Dari kepasaran keputusannya kepada Allah. Kalau raja mungkin banyak orang yang mengaku sebagai raja, tapi kalau ilah adalah satu zat milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga
redaksi kalimat tahlil itu pakai kata ilah, bukan pakai kata Rabb atau kata Malik. La ilaha illallah. Jadi konsekuensi kalau kita mengakui Allah sebagai Malik, ya berarti kita harus menyembahnya. Kita harus menyerahkan sepenuhnya, tawakal kepadanya. Itu mana ilah. Jadi penyerahan, kecintaan, kepasrahan hanya kepada Allah Ta'ala. Itu bentuk pengabdian, bentuk penghambaan. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Jadi 3 ayat itu atau 3 nama tadi dibekali oleh Allah Ta'ala kepada manusia, dikenalkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia untuk menjadi wasail, menjadi sarana, menjadi wasilah, ya, menjadi wasilah. Karena memang perintah Allah Ta'ala, jadikanlah asma'nya itu sebagai wasilah untuk berdoa kepadanya, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan 3 nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari apa? Berlindung kepada Allah dari godaan setan secara khusus dengan 3 wasilah tadi. Sehingga Rabb, Malik dan Anas mengantarkan kepada kita, Rabb, Malik dan Ilah mengantarkan kepada kita pada penyerahan sepenuhnya, ketundukan sepenuhnya kepada Allah. Ini isyarat keimanan yang bisa kita tangkap. A'udzunya dari apa? Nah, baru dijelaskan Allah Ta'ala. Min syarril waswasil khannas. Berlindung kepada Allah dari min syarr, dari keburukan, kejahatan. Begini Ibu-ibu. Salah satu di antara isyarat kata min itu menunjukkan bahwa itu sebagian, tidak sepenuhnya ya. Min syarri, dari sebagian, kalau diterjemahkan lebih lanjut, dari sebagian keburukan atau kejahatan. Karena syar, keburukan itu tidak selalu berkonotasi negatif. Ya Pak Ibu? Ya. Maka pakai kata min gitu. Apa maksud Ibu? Ya, pakai kata min. Karena syar itu tidak selalu negatif gitu. Tapi kalau di sini maksudnya adalah yang disebut di sini minnya adalah negatif. Karena itu syarnya adalah waswas al-khannas. Jadi kalau orang memandang sesuatu dengan kacamata keimanan, maka syar tidak selalu negatif. Ada syar yang itu positif, baik bagi kita. Oleh karena itu Allah menguji dengan 2 hal, termasuk syar salah satunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kan gitu. Di surat Al-Anbiya. Kami uji, kami berikan bala kepada manusia itu, kepada kalian, kata Allah, min syarr wa nabluukum bisyarri wal khair, dengan syar dan khair, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai sebuah fitnah, sebuah ujian. Jadi syar ada yang nah kalau kita sakit, nggak ada orang itu sakit secara umum ya, umum itu sakit itu baik, nggak ada. Itu sakit itu buruk, keburukan kan itu. Tapi kacamata iman mengatakan ini ujian dari Allah Ta'ala, baik. Mungkin Allah tidak menggugurkan dosa-dosa saya dan seterusnya. Allah tidak menguji kesabaran saya, kan baik jadinya. Jadi semua takdir Allah Ta'ala baik. Mau dia itu syar, mau dia khair, kan gitu. Kan lawannya syar kan khair. Gitu. Dua-duanya baik. Nah, tapi di sini min sebagian itu adalah maksudnya adalah syarnya al-waswasil khannas, yaitu bisikan atau ya ajakan atau apa ya jenis yang waswas, sudah menjadi bahasa kita, artinya lintasan pikiran, lintasan perasaan, bayangan, sesuatu yang dia itu sifatnya lemah karena belum pasti gitu. Paham maksud saya? Ini yang dikenalkan kata waswas, itu belum putusan, belum pasti. Siapa yang memutuskan? Ya hati manusia nanti, al-qalb. Hati. Kalau sudah masuk hati, menjadi ilmu,
Apalagi nanti memiliki keyakinan fuad, ya udah itu yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala sampai pada fuadnya. Jadi Allah ini ingin mengatakan kepada kita, syarnya itu halus, syarnya itu belum pasti, ya. Itu bentuk godaan setan itu sangat kecil, kira-kira begitu. Bisa dipahami, Bu? Bahkan Al-Khannas dia bersembunyi, nggak mau berhadapan langsung. Gitu. Selain lemah, ya, dia juga tidak mau berhadapan langsung. Al-Khannas bersembunyi. Itu sifat Al-Khannas. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita betapa lemahnya godaan setan itu. Betapa lemahnya bisikan-bisikan keburukan itu. Artinya dia mudah dipatahkan, mudah diusir, mudah dihilangkan. Makanya Allah hanya menggali dengan 3 saja, gitu, kira-kira gitu, dengan 3 nama Allah SWT. Wal waswasil al-khannas, dia tersembunyi. Jadi setan itu, ya, kalau kita bicara misalnya golongan jin, itu dia tidak langsung berhadapan dengan manusia karena memang inna kaida syaitani kana dha'ifa. Allah jadikan setan itu kidinan, tipu dayanya itu dhaif, lemah. Jadi kalau ada manusia takut sama jin, itu aneh gitu. Harusnya jin yang takut sama manusia. Memang Al-Khannas dia bersembunyi, nggak mau berhadapan langsung. Kenapa Al-Khannas? Karena untuk mencari peluang kapan manusia itu lengah. Ya, jadi mencari terus sampai hari kiamat, terus begitu. Dia akan masuk ke dalam diri manusia ketika manusia itu lalai, lemah. Pertama, kondisi lemahnya ketika manusia tidak lagi menggunakan akalnya, berarti ilmunya, pengetahuannya. Kemudian lebih dominan nafsunya, syahwatnya. Itu ibarat syahwat, nafsu syahwat itu ibaratnya bahan bakar. Jin adalah api. Dia tinggal disulut saja kan gitu. Tapi kalau akalnya digunakan, dia akan mampu mengelola syahwatnya. Jadi aslinya jin itu sangat takut kepada manusia. Atau dia mau masuk ke dalam manusia, bahkan secara fisik, ketika manusia itu kosong pikirannya. Makanya kenapa ada orang itu kesurupan. Itu aslinya kesurupan karena nggak mungkin dia kesurupan kalau dia itu betul-betul nalarnya bekerja. Logikanya bekerja. Orang yang kesurupan biasanya karena dikosong pikirannya, punya masalah, kosong, plong, bengong gitu. Akhirnya jin masuk, kesurupan lah dia gitu. Biasanya ada masalah orang kesurupan itu atau kosong umumnya gitu. Karena dia itu khannas. Nah, dalam konteks perilaku Al-Khannas, dia mencari kelemahan manusia ketika rasionya enggak digunakan dan rasanya enggak dijalankan. Ketika rasio fikirnya tidak kuat dan ketika rasanya zikirnya tidak mantap, itu baru dia masuk. Fikir dengan rasio dengan fikir, ya. Rasa dengan zikir. 2 hal tersebut itu juga diajarkan Allah Ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun, kan itu rasa dan rasio. Itu 2 kekuatan. Oleh karena itu setan menggoda manusia pada 2 jalan itu. Hanya 2 jalan itu yang dipakai oleh setan untuk menyesatkan manusia. Kalau enggak rasionya ya rasanya. Kalau enggak fikirnya ya pikirnya. Rasio dalam apa? Bentuk jebakannya pada apa? Pada subuhat fikriyah. Keraguan cara berpikir, kerancuan berpikir gitu. Itu pintu pertama setan masuk. Yang kedua, syahwat nafsiyah, itu pada rasa. Ya. Jadi Khannas akan masuk ke dalam manusia, dia keluar dari persembunyiannya, menggoda, membisikkan, memberikan was-was ketika apa? Dengan ketika dia lengah rasionya, akalnya, ya, kesadarannya, ketika lambat
zikirnya atau rasanya. Maka dia tiupkanlah nama bentuknya subuhat firqiyah, keraguan, kerancuan berpikir, kemudian syahwat nafsiyah. Contoh dilamarkan ada, misalkan apa? Kisah Yusuf alaihissalam gitu, ya. Antara rasa dan rasio gitu. Itu kan kalau bicara surat Yusuf itu kan itu indah sekali ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih ila akhirnya. Sungguh hammat bihi. Jadi yang katanya Zulaikha artinya Imratul Aziz lah gitu, istrinya penguasa tadi, istri raja tadi menggoda, ada hammat. Ada apa? Keinginan kuat. Untuk apa? Untuk ya melakukan sesuatu apa menggoda lah, untuk keinginan kuat untuk layaknya suami istri dengan Yusuf gitu. Ya. Jadi itu hammat bihi. Ternyata wahamma biha, Allah apa bukakan rahasianya. Wahamma biha, Yusuf pun meskipun dia nabi, jangan dikira gitu. Nabi, dia pun punya keinginan kuat untuk melayani Zulaikha tadi. Wahamma biha. Itu rasa, ya. Rasa kelaki-lakiannya nggak bisa dibohongi gitu. Rasa keinginan suka pada wanita nggak bisa dibohongi, ini depan mata ini kan gitu, kira-kira begitu. Itu kalau pakai rasa gitu. Tapi laula ar'a burhana rabbi, rasionya berbicara lain. Gitu. Rasionya berbicara. Karena kalau orang hanya mengandalkan rasa itu bisa bahaya kan gitu. Begitu juga ketika hanya mengandalkan rasio, dua-duanya penting. Ini kembali pada ayat ini, min syarri waswasil khannas. Artinya al-khannas itu bersembunyi. Maksudnya apa? Karena sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Dan setan sesungguhnya tidak kuasa untuk menggoda manusia. Aslinya begitu. Aslinya setan itu tidak kuasa untuk menyesatkan manusia. Jadi ketika manusia tersesat itu bukan salahnya setan. Manusia sendiri. Surat Ibrahim ayat ke-22. Mana? Wa makan ya alaikum min sultan illa an da'atukum fastajabtuni fala talumuni walumu anfusakum. Di tengah ayatnya itu, ayatnya agak panjang. Qala syaitan ila akhir. Jadi aku tidak kuasa kata ketika nanti di yaumil akhir, yaumil hisab itu setan dari golongan jin khususnya itu dia cuci tangan. Aslinya aku tuh nggak punya kuasa untuk menggodamu. Illa ang da'atukum. Aku hanya ngajak saja. Aku hanya ngajak saja. Nggak memerintah, ngajak. Kalimatnya ang da'atukum artinya mengajak. Membisikkan saja. Bukan memerintah. Kalau memerintah tugasmu gitu. Faktanya begitu. Para penyihir itu memerintah jin gitu. Jadi ketika bekerja sama itu manusia yang memerintah jin, bukan jin yang memerintah manusia gitu. Jadi aslinya jin dia nggak punya kayaknya bisik-bisik saja, ngajak saja. Angdatung fastajabtuli ini apa? Kamu kemudian merespon mengikuti aku. Jadi jangan salahkan aku. Fala tamulni walamu anfusakum. Pada hari ini jangan nyalahkan aku, jangan mencerca aku. Itu. Secara dirimu, salahkan dirimu sendiri kan. Itu kata jin. Karena illa min sultan apa? Aku tidak punya kuasa. Tidak punya daya kekuasaan untuk memerintah kamu, untuk membuat kamu tersesat. Itu pilihan kamu sendiri. Makanya al-khannas, dia bersembunyi, ya, enggak berani berhadapan langsung. Jadi sekali lagi, al-khannas maksudnya adalah mengingatkan kepada kita bahwa segala tipu daya syaitan itu lemah. Jadi jangan pernah takut kepada syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Waswasnya dijelaskan yang apa? Yuwaswisu. Ini fiilnya, kata kerjanya bentuknya terus menerus. Jadi yuwaswisu terus menerus, nggak akan pernah berhenti sampai hari kiamat.
Jadi kita tidak mampu menghentikan godaan setan. Hanya apa? Mengusirnya. Gitu. Dia akan datang, mengusirnya dia nggak akan pergi jauh. Dia ngumpet di mana kira-kira gitu. Mencari kapan kita itu lengah. Lengah pikir kita, lengah zikir kita. Lengah rasu kita, lengah rasa kita. Terus menuju visu terus menerus. Tapi yang menarik di sini ayatnya, fi sudurin nas. Langsung dijelaskan titik kelemahannya, titik ketidakmampuan setan itu, dia hanya mampu memberikan bisikan, ajakan, godaan itu sampai pada fi sudurinas, pada dada manusia, di dalam dada manusia. Jadi yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia, yakni setan yang membisikkan kejahatan dan kesatan ke dalam dada manusia. Allah gunakan kata sudur, yaitu hati yang paling luar, dengan cara tipu daya yang halus, licik dan menjanjikan secara terus menerus, yuwaswisu terus menerus sampai hari kiamat melalui pintu yang tadi di awal saya sampaikan, syubhat fikriyah dan syahwat nafsiyah. Fi sudur, begini Bu. Kenapa ayatnya tidak mengatakan fi qulubin nas atau fi fuadin nas atau fi lubbin nas gitu. Itu terjemahnya sama, hati Bu. Di Al-Qur'an dipakai semua itu. Kadang pakai sadr, kadang pakai kolbi, paling banyak kolbi ya. Kadang pakai fuad, kadang pakai lub. Nah, urutannya sadr itu hati yang paling luar. Sadr. Nah, kemudian masuk berikutnya adalah hati manusia, namanya disebut kolbi. Itu rawan. Itu rawan itu. Inqalaba yang qalibu. Jadi kalau disebut hati berarti kondisi manusia yang tidak stabil. Kadang taat, kadang maksiat gitu. Nanti lapisan berikutnya, ke dalam berikutnya adalah fuad. Itu udah kekuatan pengetahuan. Orang makin belajar, terus belajar, makin makin tua idealnya gitu, tambah pengalaman, tambah pengetahuan, itu harusnya fuadnya yang dipakai. Makin yakin. Karena itu cahaya pengetahuan fuad itu. Sehingga nanti yang ditanyakan oleh Ta'ala di hari kiamat adalah fuadnya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, kan gitu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan. Innas sam'a wal basar wal fuad, kan gitu. Allah pakai kata fuad. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad, hati manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Nah, sekali lagi, setan tidak sampai masuk ke dalam kolbi, tidak sampai masuk ke dalam apalagi fuad, apalagi dia hanya di sudur. Ini harus diulang-ulang bahwa bukti kelemahan setan itu, godaan setan, bisikan itu hanya sampai kepada hati yang paling luar. Kalau masuk ke dalam kolb itu berarti urusan manusia. Makanya nanti betul kata setan. Oh, saya nggak punya peranan, no. Itu kamu memutuskan kamu beramal bermaksiat itu keputusan kamu, bukan saya kan. Itu ngapain kamu nyalain saya kan, kira-kira begitu. Saya kan hanya membisikkan saja. Saya kan masang pamflet, baliho, kira-kira begitu. Kamu baca, kamu ikuti, ya terserah, enggak gitu terserah gitu. Kalau mengikuti, ya berarti salah kamu, kira-kira begitu. Kan saya kan di beberapa ayat itu Allah menjanjikan, kan di qala syaitan gimana di pangkal ayatnya itu Allah menjanjikan, tapi Allah dia enggak pernah ingkar janji. Aku juga menjanjikan satu, tapi aku berkhianat, kira. Bahasa syaitannya kan itu nanti hari kiamat. Kalau bahasa pamflet, bahasa baliho itu kan semua serba janji-janji kan gitu. Nah, itu. Kan tinggal kamu ikuti ya monggo, kamu enggak, kamu kira-kira begitu bahasanya. Itu di luar saja. Nanti kalau dia dimasukkan ke dalam hati yang dalam kolbi, itu terjadi bergolakan. Namanya hati. Ya. Besok kadang taat, besok lagi kadang maksiat. Besok kadang ikuti Allah, besok kadang ikuti bisikan setan. Tapi kalau udah sampai kepada fuad, dia sudah pengetahuan, sudah kuat antara rasio dan rasanya. Kalau lub itu udah tingkatan
cahaya ilahi, ma'rifah yang paling tinggi. Itu kata Imam Tirmidzi ketika mengklasifikasikan hati. Ya. Jadi saya ulang lagi, fi sudirinas itu menunjukkan bahwa kemampuan setan itu hanya menggoda di aspek luarnya saja. Pun dia bentuknya ajakan, godaan, bukan perintah. Yang memerintah nanti tergantung hati kita, kolbi kita sendiri. Minal jinnati wan nas. Yaitu dari golongan jin dan manusia. Saya ulang lagi, tadi min syarri pakai kata min, ini juga pakai kata min. Ya. Artinya apa? Yang yuwaswisu fi sudurinas tadi, tidak semua itu perilaku jin dan manusia itu yuwaswisu fi sudurinas. Maksudnya minal min di sini adalah sebagian jin dan manusia. Kenapa? Karena tabiat manusia itu kalau dia itu salah atau dia itu selalu mengkambing hitamkan orang lain, ya Pak Ibu. Itu senangnya begitu manusia umumnya gitu. Ya. Enggak introspeksi pada diri sendiri. Minal jinnati wan nas, sebagian jin dan manusia. Kenapa? Karena tidak semua jin itu yuwaswisu fi sudurinas. Ada jin-jin yang soleh. Wa anna minal solihun wa min duna dzalik, kan gitu. Di dalam surat Al-Jin itu. Ada di antara kami yang soleh, tidak seperti mereka jin-jin yang kafir, yang bermaksiat. Jadi ada yang kufur, ada yang syukur, ada yang mukmin, ada yang soleh, ada yang apa lawan soleh apa? Soleh, enggak soleh. Ya. Jadi itu jin, sama juga manusia. Manusia. Ketika kita itu naudzubillah min dzalik jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kemaksiatan, tergoda oleh kemaksiatan, jangan selalu menyalahkan pihak lain. Apalagi jin yang nggak kelihatan, dituduh terus gitu. Kasihan dia tertuduh terus gitu. Bisa jadi juga manusia. Jadi godaan itu yang membisikkan fisudur itu manusia, teman kita, orang lain, minimal diri kita sendiri. Makanya disebut kata wan nas itu ana wa antum, jadi diri kita dan orang lain. Jadi ketika kita itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau ketika kita membaca surat ini An-Nas al-Falaq itu, ya surat ini khususnya surat An-Nas, itu gambaran kita ya kita makanya ada doa Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, kan gitu. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan nafsuku. Itu kan setan dari diri kita sendiri. Ya. Sekali setan itu adalah perilaku yang selalu menyimpang. Minal jinnati wan nas. Jam berapa ini? Oke, terakhir ini. Ini rangkumannya. Faidah surat An-Nas atau manfaat atau hikmah, bisa kita ambil beberapa poin dari surat An-Nas. Yang pertama, berlindung hanya kepada Allah dari segala kejahatan bisikan setan adalah sebuah kewajiban. Sekali lagi apa? Kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Ya. Karena begitu pentingnya, Allah sendiri langsung yang memerintahkan. Wa imma yazaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Di surat Fussilat, juga di surat Al-A'raf. Redaksinya sama, hanya beda di ujung ayatnya. Dan ketika kamu didatangi nazghun, sebuah godaan itu hadir dalam diri kamu dari syaitan itu, maka segeralah fasta'in billah, segeralah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berlindung kepada yang lain. Apalagi berlindung kepada diri kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Mentang-mentang sudah ikut sekolah kepribadian muslimah itu
atau mentang-mentang sudah dipanggil kiai, ustadz gitu. Enggak apa, jangan dikira semua sama di hadapan setan. Punya peluang untuk digoda oleh setan. Yang kedua, bisa kita ambil kesimpulan bahwa atau isyarat dari surat ini adalah dampak rusaknya spiritual seseorang hamba itu lebih besar daripada rusaknya fisik seseorang. Sebab rusaknya mental rohani seseorang tidak hanya menjadi musibah kehidupan dunia, tetapi juga berdampak pada musibah penyesalannya nanti di akhirat. Jadi walaupun satu bentuk kejahatan yang disebutkan dalam ayat ini, tapi satu itu punya dampak yang sangat besar. Sehingga karena besarnya Allah bekali kita dengan 3 nama Allah SWT sebagai wasilah sarana untuk berlindung kepada Allah SWT dari keburukan kejahatan tadi. Ya. Berbeda nanti kalau kita pelajari di surat Al-Falaq. Itu Allah bekali hanya 1 nama Allah Ta'ala. Dengan 4 kejahatan, keburukan. Tapi kejahatan itu wilayah masih di kehidupan dunia. Rusaknya hanya berdampak di kehidupan di dunia. Nah kalau ini min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dampaknya sampai akhirat. Merusak aspek mental, spiritual seorang hamba. Itu surat Ibrahim ayat 22 tadi sudah saya sampaikan bagaimana cuci tangannya setan. Yang ketiga, orang beriman harus selalu waspada, maksimalkan rasio fikir dan rasa zikirnya, ya, harus seimbang. Ya belajar, yang berzikir, yang berfikir itu harus dua-duanya diasah. Ya, dan menyadari sepenuhnya bahwa musibah terbesar manusia adalah syaitan. Innaka dasyaitani kana dha'ifa. Atau di surat apa? Diingatkan Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah itu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi Allah perintahkan bentuk kekafahan itu adalah apa? Ya, harus juga tidak hanya sekedar berislam, tidak harus sekedar beramal, tapi juga jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang terakhir, hanya dengan kekuatan keimanan yang ikhlas, berpegang teguh dengan pengajaran Allah Ta'ala, maka segala kejahatan apapun yang bersumber dari bisikan-bisikan syaitan itu tidak akan berdaya. Itu harus diakui. Bahwa syaitan itu sangat lemah. Selama apa? Selama kita ikhlas. Selama kita menjadi orang pilihan. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kan gitu. Ada beberapa surat disebutkan di situ. Jadi iblis itu sudah sejak awal mengatakan, dengan izahmu ya Allah, dengan kuasaanmu, aku akan selamanya menggoda semua manusia tanpa kecuali. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Kalau di terjemahan itu kita dapatkan hamba-hamba pilihan. Maksudnya orang yang ikhlas. Oleh karena itu sebelum Allah bicara dengan perlindungan, Allah bicara dengan surat Al-Ikhlas. Itu urutannya begitu. Hanya dengan keikhlasan itu adalah senjata paling utama untuk kita tidak masuk dalam jebakan syaitan. Itu. Kemudian dipelihara dengan pengajaran, dengan tarbiyah, ngaji, kira-kira begitulah gitu. Wa miyashun ang dzikrir rahmani nuqayyid law syaitan fa huwa law qarin. Baliknya orang yang berpaling dari tarbiyah Allah Ta'ala, dari pendidikan Allah Ta'ala, dari pengajaran Allah Ta'ala, tidak berlindung kepada Allah SWT, tidak mengasah fikir dan zikirnya, ya, maka setan akan datang dan waqarin, dia menjadi temannya. Kalau sudah menjadi teman, ya udah, nggak jauh beda ya setan. Ya, ini setan, sehingga sulit membedakan ini setannya jin atau setannya manusia, kan itu. Dan setan manusia banyak ketayangan di mana-mana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.